Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel Mama Kariza. Di video kali ini Mama membuat bolen. Nah, di part pertama Mama membuat 3 varian rasa, yaitu bolen pisang coklat, bolen pisang keju, dan bolen pisang coklat keju. Nah, hasilnya itu gak kalah cantik dengan memakai oven tangkring ataupun oven listrik. Dan yang pasti rasanya itu enak banget, walaupun tanpa korvet, teksturnya itu lembut, harum, dan juga rasa manisnya yang pas. Nah, mau tahu cara buat dan resep yang seperti apa? Yuk nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, share jika bermanfaat, dan tekan loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mama. ...100 gram tepung protein tinggi. Nah, ini Mama pakai tepung cakra, 1 sendok makan minyak sayur, 40 gram butter, 40 gram mentega, 200 gram tepung protein tinggi, 40 gram butter, 40 gram mentega, 30 gram gula halus. Nah, ini Mama pakai gula pasir, Mama blender, 1/4 sendok makan garam, 80 ml susu cair. Siapkan wadah, lalu kita masukkan tepung, minyak sayur, mentega, nah ini kita aduk sampai semua adonannya merata. Nah, ini adonannya sudah rata. Lalu kita siapkan plastik wrap, atau teman-teman mau pakai plastik yang lain atau wadah juga bisa. Lalu kita letakkan semua adonan di atas plastik. Jika semua adonan sudah kita letakkan ke dalam plastik, lalu kita tutup plastiknya. Tutup rapat ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam kulkas, kita diamkan kurang lebih selama 15 menit. Kemudian kita siapkan wadah, bekas adonan A tadi juga nggak apa-apa. Lalu kita masukkan tepung, garam, gula halus, mentega, susu cair. Kemudian kita ratakan adonan. Nah, di sini mau pakai spatula dulu. Kalau teman-teman mau pakai tangan langsung juga nggak apa-apa ya. Jangan lupa tangannya dicuci bersih dulu ya. Nah, setelah berat seperti ini, baru Mama menggunakan tangan. Nah, ini kita adon sampai kalis dan tidak ada lagi bahan yang lengket di tangan. Nah, jika seperti ini adonannya sudah selesai. Kemudian kita siapkan lagi plastik wrap. Letakkan adonan di atas plastik, kemudian tutup. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan lagi dalam kulkas, diamkan kurang lebih selama 15 menit.
Nah, setelah 15 menit kita keluarkan dari kulkas, lalu kita buka plastiknya. Kemudian kita potong menjadi 20 bagian. Nah, di sini ukurannya kita sesuaikan aja ya teman-teman, sama besarnya. Nah, kalau teman-teman mau ditimbang itu lebih baik, biar semua adonannya sama beratnya. Setelah seperti ini, kita masukkan ke dalam wadah, lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, setelah itu kita tutup menggunakan plastik tadi, supaya adonannya tidak kering. Nah, ini bahan mie-nya, setelah 15 menit kita keluarkan dari kulkas. Kemudian kita potong menjadi 20 bagian, sama seperti bahan A tadi. Ukurannya disesuaikan aja. Buat teman-teman yang sudah subscribe channel Mama Kariza, terima kasih. Yang belum, yuk silakan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya. Terima kasih. Jika sudah dibagi seperti ini, kita masukkan lagi ke dalam wadah. Lakukan sampai semuanya selesai dan tutup kembali adonan. Taburin tepung di atas talenan. Kita letakkan adonan B. Kita roll. Kira-kira lebaran seperti ini. Lalu kita ambil bahan A, kita letakkan di atas adonan B. Lalu kita lipat seperti amplop. Taburi lagi tepung supaya tidak lengket ya. Lalu kembali kita roll. Nah, di sini roll kita pelan-pelan aja supaya bahan A-nya tidak keluar. Setelah seperti ini, kita lipat lagi. Taburin tepung, lalu kita roll kembali. Nah, ini kita lakukan sebanyak 3 kali atau lebih bagus supaya nanti kulit bolonnya itu berlapis-lapis lebih banyak. Tetapi Mama melakukannya hanya sampai 3 kali saja, itu sudah cukup. Jika sudah selesai, kita lipat kembali seperti amplop. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lalu kita letakkan dalam wadah. Kemudian tabur lagi tepungnya. Ambil bahan B. Lalu kita roll. Lebar disesuaikan. Setelah itu kita ambil bahan A, kita letakkan di atas bahan B tadi. Kita lipat seperti amplop. Kita taburkan tepung. Lalu di roll lagi pelan-pelan saja supaya bahan A-nya tidak keluar. Nah, ini sama kita lakukan seperti tadi. Kita lipat, kita roll sampai 3 kali. Nah, ini kita lakukan sampai kedua bahan tadi habis ya. Nah, ini dia hasilnya. Bahannya sudah kita mix semua. Nah, kulit bolennya ini jika teman-teman mau pakai separuh dulu bisa. Disimpan aja di dalam freezer. Ini bertahan bisa sampai 1 bulan. Nah, di sini Mama mau pakai separuh dulu.
Nanti separuhnya lagi mau simpen. Nah, tunggu ya di part keduanya. Kulit bolennya mau apain? 10 potongan buah pisang. Di sini Mama menggunakan pisang raja. Mama saranin kalau membuat bolen itu carilah pisang yang benar-benar sudah mateng. Jadi nggak perlu lagi ditumis pisangnya. Karena isian bolen itu aslinya pisangnya tidak ditumis ya. Jadi nanti hasil akhirnya itu pisangnya lembut, tidak keras setelah dipanggang. Dan rasa manis madunya itu benar-benar keluar. Mesis secukupnya. Potongan keju secukupnya. Nah, ini bahan tadi yang sudah kita istirahatkan kurang lebih 30 menit. Tutup menggunakan lap bersih supaya kulitnya tidak kering. Ambil bahan kulit, lalu taburin tepung, kemudian di roll. Sudah seperti ini, ambil pisang, kita belah, jangan sampai terputus ya. Nah, ini Mama mau isi pakai keju dulu, kemudian kita lipat seperti amplop. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini loyangnya sebelumnya sudah Mama isi pakai mentega ya. Kemudian ambil lagi bahan kulit, kita taburin tepung. Lalu kita roll. Kemudian ambil pisang, dibelah. Ini Mama mau isi pakai mesis. Kemudian dirapikan. Lalu kita lipat kembali seperti amplop. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita letakkan kembali ke dalam loyang. Kemudian ambil lagi kulit, kita taburin tepung, kita roll. Nah, setelah seperti ini, kita ambil pisang, lalu kita belah. Nah, ini Mama mau isi coklat keju. Jangan lupa dirapikan ya. Lalu kita lipat kembali seperti amplop. Ini dia hasilnya. Lakukan sampai semua adonannya habis ya. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian olesin kuning telur. Nah, ini tadi Mama campur 1 sendok susu cair. Kemudian beri topping sesuai isiannya tadi ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini Mama menggunakan telepon yang sudah rusak. Kemudian kita alasin. Nah, ini juga sudah nggak dipakai lagi. Kemudian letakkan loyang di atasnya. Lalu kita hidupkan api kompor. Di sini kita menggunakan api sedang. Kemudian tutup. Nah, ini tutupnya kita pakai menggunakan bahan stainless ya, jangan bahan kaca, supaya panasnya itu merata. Ini pun Mama tutupnya hanya sebatas loyangnya saja, karena Mama nggak punya tutupan stainless ini yang besar, jadi Mama pakai seadanya aja. Yang penting loyangnya tertutupin. Di sini kita panggang kurang lebih selama 60 menit.
Nah, buat teman-teman di rumah, nanti setelah 45 menit bisa dicek bolennya, karena setiap manggangan itu suhunya berbeda-beda ya. Setelah 60 menit, nah ini dia hasilnya seperti ini. Tara, ini dia hasilnya teman-teman, cantik kan? Matangnya juga sempurna, nggak kalah pemanggangannya pakai oven. Ini harum banget loh teman-teman. Buat rasa ini dijamin enak banget ya. Nah, resep ini cocok banget buat ide jualan. Insya Allah jualan laris manis karena tekstur kulitnya yang empuk, rasa manisnya yang pas, dan juga pisangnya yang lembut banget. Dijamin bikin nagih. Terima kasih yang telah menonton videonya sampai habis. Sampai berjumpa kembali. Wassalam.